yang ku tanya sebelummu. Kau ku bilang pasti India, ku dambakan masa depanmu ya, atau bila selama denganmu ku jalani Selamat sore kakak. Sebelumnya Selamat sore. mungkin boleh perkenalan dulu kak. Oh ya, perkenalkan nama saya Anif Darmawan. Saya selaku yang salah satu yang mengurus Tutris Kopi ini. Mungkin langsung aja ke pertanyaannya ya kak. Oh ya, boleh. Pertama tuh boleh tahu nggak sih latar belakang berdirinya Tutris Cafe itu tuh apa dan kenapa kakak bisa milih namanya Tutris Cafe? Latar belakangnya tuh sebelumnya tahun kemarin kita bikin survei tempat karena kebetulan rumah kami dekat dari sini. Jadi kami cari yang dekat rumah dulu nih, bikin usaha yang dekat rumah dulu. Dapat tempat ini, kita namain Tutris itu karena di dalam coffee streetnya ada 2 pohon. Oh ada 2 pohon di Ada dalamnya? 2 pohon di dalamnya, jadi karena kita bingung nih mau namain apa, jadi kepikiran Tutris Coffee. Terus ada 2 pohon gitu sih kak. Simpel banget sih sebenarnya, nggak ada filosofi yang terlalu dalam. Jadi alasannya itu karena di dalamnya itu ada 2 pohon. Iya. Mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya itu alasan kakak berani buka kopi di sini tuh apa? Kan kayaknya dulu tuh jalan ini tuh sepi banget ya kak ya. Iya. Kok bisa berani buka di sini yang notabene sepi, dan apa sih reaksi orang-orang dulu waktu kayak ada coffee street di sini? Pertama ya tentu kalau mau buka usaha pasti ada riset dulu, pasarnya gimana, harga-harga coffee street di sini bagaimana, rasanya bagaimana, terus pasarnya orang Jogja Sleman tuh sukanya rasanya yang kayak gimana, misal contohnya manis atau yang agak pahit atau yang gimana gitu. Terus kita buka di sini ya karena tempat sini belum ada coffee street yang emang stay di situ, kan kebanyakan pada pakai gerobak atau mobil kan gitu sih kak. Terus kayak reaksi orang-orang tuh dulu gimana sih kak waktu pertama kali tempat ini dibuka? Pertama tentunya penasaran ya kak, karena kita brandingnya bukan di logo Tutrisnya, tapi ada di tempat ngopi bikin happy gitu kan. Ada tagline-nya tempat ngopi bikin happy. Mungkin kebanyakan orang penasaran apa sih ini tempat ngopi bikin happy gitu, makanya pada nyoba. Terus kebetulan ya alhamdulillah aja cocok dengan rasanya sih, dengan rasanya mau harganya sih. Yang selanjutnya itu konsep utama Tutris Cafe ini tuh apa sih sebenarnya, dan keunggulan dari street coffee yang lainnya tuh apa itu? Konsep utama tentunya kita street ya kak. Yeah. Street coffee. Jadi kita coffee yang memang ada di jalanan, tentunya dengan kita harga yang lebih murah, rasa yang lebih, bukan yang lebih ya, tapi rasa boleh diadu dengan yang lain. Ya. Rasa karena kita sebelum buka coffee ini emang kita riset berbagai rasa, kita nentuin rasa yang enak, yang nggak cuma salah-salahan kopi doang dicampur dengan itu. Jadi kita emang dari segi harga kita bisa dibilang murah dan juga enak sih kak. Menurut kakak itu kenapa sih street coffee itu bisa diminati banget sama anak-anak muda, terutama yang anak-anak Jogja atau anak-anak kota lah gitu? Karena baru tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya baru marak nih street coffee, terutama di kota baru kan. Nah, terutama di kota Jogja udah banyak banget street coffee. Di Sleman aku lihat masih ada peluang nih, belum terlalu banyak. Makanya kita buka di sini, dan kebanyakan warga Sleman nih khususnya kalau mau ngopi street itu kebanyakan pada di kota semua, jadi di Sleman susah. Akhirnya ada Tutris Coffee, jadi ada alternatif lain selain di kota sih. Gitu sih.
Dan menurut kakak tuh dampak sosial media buat Turis Coffee ini tuh apa sih, kayak perkembangannya yang bikin wow banget tuh apa, atau Pertama kita main di sosial media ya Kak. Dampak sosial medianya emang sangat berpengaruh di era sekarang, era digital ini. Ya kita harus mainin media sosial sih Kak. Kalau nggak mainin media sosial ya eman-eman lah, rugi. iya benar-benar Sangat pengaruh sih Kak, terutama di TikTok. Kita juga main marketingnya kita di sosial media segala macam, IG maupun TikTok sih Kak. Kita cari-cari yang biar bisa FYP lah gitu kan. iya. Kebanyakan warga Sleman maupun Jogja kota tahu Turis Coffee ini juga dari TikTok, dari sosial media sih Kak. Mungkin kakak bisa ngasih tahu nggak sih kayak pesan atau motivasi buat anak-anak muda yang di luar sana biar bisa kayak termotivasi lah Buat buka usaha. ya. Kebanyakan orang kalau mau buka usaha yang pertama dipikirin pasti modal. Ya, Kebanyakan orang, tetapi poin utamanya buka usaha itu sebenarnya bukan modal sih. Masih banyak faktor lain yang bisa kita gali selain modal ya Kak, karena kita buka Turis Coffee ini nggak, modalnya juga kalau dikata orang mungkin besar, ternyata nggak segede itu modalnya. Kita minimalkan modal, yang penting kita berusaha gerak, kita survei terus, gerak terus. Yang penting gerak terus, kita cari celahnya di mana, kita belajar terus. Nanti bakal ketemu sendiri Kak kalau kita gerak sih. Tapi kalau cuma dipikirin doang ini gimana nggak bakal jalan sih. Mending gerak dulu, jalan dulu, baru dipikirin daripada pikirin tapi nggak jalan-jalan sih ya. Iya. Mungkin sekian dulu ya Kak. Oh ya, Wawancaranya. Makasih banyak buat motivasinya Kak. Oke, sama-sama. Semoga orang-orang yang lihat video ini tuh bisa termotivasi dan bisa menjadi usaha seperti ini. Siap. Makasih juga sudah menyediakan waktunya untuk kami wawancarai sore hari ini. Makasih ya Kak. Sama-sama Kak. Akhirnya cinta yang tak Semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 Pena Coffee Street di Jakarta sebagai ruang ekspresi generasi muda. Nah, kami beranggotakan 4 orang nih teman-teman. Yang pertama saya, Dava Tutus Saputra dengan presensi 11. Dan saya Laila Enda Danila dari absen 19. Saya Anissa Pujani, absen 4. Saya Aprilia Makariana, nomor absen 3. Nah, begitu teman-teman. Gimana nih vlognya tadi? Seru kan? Ya seru dong. Sampai jumpa di karya selanjutnya. Dadah. Masa depanmu